Suamiku menyiram kopi panas ke kakiku, menghinaku di meja makan. Di depan keluarganya. Aku tidak melawan, aku hanya berhenti menahan. Itu hari terakhirnya berkuasa. Dan 1 jam kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rora, dimanapun kalian berada. Kali ini, Rora membawa kisah tentang pengkhianatan dan kekejaman suami kepada istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan tekan, like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan, dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak aku bisa membawakan kisah dari daerah dan tempatmu tinggal. Asal kalian bisa menceritakan sedikit tentang keindahan kota atau daerahmu. Juga nama kalian akan aku sentil pada episode berikutnya apabila nama kota kalian terpilih dalam kisah dan drama Aurora berikutnya. Juga jangan lupa untuk senggol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah diari Aurora lainnya. Aku doakan semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam bisnis dan usaha juga. Rizki yang melimpah buat kita semua. Amin, ya robbal alamin. Yuk, kita ikuti saja kisahnya. Rumah ini terlalu besar untuk sebuah kehangatan. Langit-langitnya tinggi, lampu kristal menggantung megah. Lantai marmernya dingin, seperti tidak pernah mengenal pijakan. Semua terlihat sempurna, semua terlihat mahal, tapi tidak ada yang terasa hidup. Aku duduk di sofa ruang tengah. Tubuhku tegak, namun ringan, seolah keberadaanku memang tidak pernah diperhitungkan di tempat ini. Di depanku, layar televisi besar menampilkan wajah seorang pria dengan jas hitam maha rapi, berkelas, dan penuh percaya diri. Suamiku, Ferel. Kesuksesan bukan soal keberuntungan, ucapnya di layar, dengan senyum tipis yang begitu meyakinkan. Ini soal keputusan, soal keberanian mengambil alih kendali. Tepuk tangan terdengar dari studio. Aku hanya menatap tanpa ekspresi. Tanganku menggenggam cangkir kopi yang mulai kehilangan panasnya. Aroma pahitnya naik perlahan, mengisi ruang yang terlalu sunyi. Di layar itu, Ferel tampak seperti pahlawan. Seorang pria yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Seorang pemimpin muda yang jenius, seorang suami yang tampak sempurna. Aku menurunkan pandanganku sedikit. Senyum itu, aku tahu betul, senyum itu, senyum yang sama, yang dulu membuatku jatuh cinta. Senyum yang sama, yang sekarang terasa seperti kebohongan yang diulang-ulang sampai semua orang percaya. Kami mendengar Anda berhasil mengangkat Dirgantara Group hanya dalam 3 tahun, tanya pembawa acara. Ferel tertawa kecil, merapikan jam tangannya Rolex yang selalu dia pamerkan di setiap kesempatan. Bukan berhasil, jawabnya santai. Saya hanya memperbaiki apa yang sebelumnya salah arah. Aku diam, sangat diam. Kalimat itu menusuk, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu siapa yang dia maksud dengan salah arah. Tanganku sedikit mengencang di gagang cangkir. Lucu, dunia melihatnya sebagai penyelamat. Padahal 3 tahun lalu, perusahaan itu hampir runtuh, bukan karena salah arah, tapi karena Ferel sendiri. Hutang, keputusan, gegabah, kesombongan yang terlalu besar untuk ditopang oleh kemampuan yang sebenarnya belum cukup. Dan saat semuanya hampir hancur, aku yang dayam-dayam berdiri di belakangnya, merapikan semuanya, menutup lubang-lubang yang dia buat, mengatur ulang sistem, menyusun strategi, satu persatu, tanpa nama, tanpa wajah, tanpa pengakuan. Dan tentu saja, lanjut Ferel di layar, saya tidak bisa sampai di titik ini tanpa kerja keras saya sendiri. Tawa kecil kembali terdengar dari studio. Aku tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena aku mulai terbiasa. Terbiasa melihat kebohongan diulang,
sampai terdengar seperti kebenaran. Terbiasa menjadi bayangan dari sesuatu yang sebenarnya aku ciptakan. Langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Berat, penuh tekanan. Seperti seseorang yang ingin seluruh dunia tahu bahwa dia baru saja datang. Aku tidak menoleh. Aku sudah tahu siapa itu. Pintu terbuka dengan sedikit hentakan. Suara sepatu kulit mahal menyentuh lantai marmer dengan ritme yang teratur, namun keras. Setiap langkahnya seperti ingin menegaskan satu hal. Dia adalah pemilik tempat ini. Devi, suaranya dingin, tanpa sapaan, tanpa kehangatan, tanpa jeda. Aku mengangkat wajahku perlahan. Farrell berdiri di sana, masih dengan jas yang sama seperti di layar televisi tadi. Masih dengan aura kemenangan yang belum sempat dia lepaskan. Matanya menatapku, datar, seolah aku hanyalah bagian dari ruangan ini. Bukan seseorang yang pernah dia pilih untuk menjadi istrinya. Kopi, hanya satu kata. Aku berdiri tanpa berkata apa-apa. Langkahku tenang menuju dapur. Bukan karena aku patuh, tapi karena aku tahu setiap peran ada waktunya. Dan saat ini, aku masih memainkan peranku. Air panas mengalir pelan. Bubuk kopi hitam jatuh ke dalam cangkir. Larut perlahan, menciptakan warna gelap yang pekat. Seperti sesuatu yang disimpan terlalu lama. Aku membawa cangkir itu kembali. Menaruhnya tepat di hadapannya. Farrell tidak langsung menyentuhnya. Dia hanya melirik sekilas. Tatapan jijik, seolah aku baru saja menyajikan sesuatu yang kotor. Aku tidak bereaksi. Sudah terlalu sering. Dia mengambil cangkir itu, mengangkatnya, menatapnya. Dan untuk sesaat, ruangan itu terasa semakin hening. Sangat hening, seolah sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Aku berdiri di sana, tenang, diam, menatap lurus ke arahnya. Dan dalam diam itu, aku mendengar suara kecil di dalam diriku sendiri. Sebuah bisikan yang tidak lagi lembut, tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Sudah cukup. Aku menarik napas perlahan, panjang, dalam, lalu mengembuskannya dengan tenang. Di hadapanku, Farrell masih menatap cangkir itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, aku tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang sudah lama aku siapkan. Sesuatu yang tidak akan dia lihat datang. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak merasa kecil. Aku tidak merasa lemah. Aku hanya merasa siap. Aku berdiri di depannya. Jarak kami tidak sampai 1 meter. Namun, rasanya seperti ada jurang yang tidak bisa lagi dijembatani. Farrell masih memegang cangkir itu. Tangannya tenang, wajahnya datar. Tapi matanya penuh sesuatu yang selalu membuatku lelah. Merendahkan. Apa ini? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku sudah tahu jawabanku tidak pernah benar di matanya. Farrell tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah hangat. Kopi. Lanjutnya. Atau racun. Nada suaranya ringan. Tapi setiap katanya terasa seperti tamparan kecil yang diulang-ulang. Aku tetap diam. Tanganku terlipat di depan tubuh. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menahan sesuatu yang tidak boleh keluar. Farrell menghela napas panjang. Seolah-olah kehadiranku saja sudah cukup untuk membuatnya lelah. Selama ini, kamu ngapain di rumah? Katanya. Tiba-tiba, aku mengangkat wajahku sedikit, menatapnya tanpa ekspresi. Pertanyaan itu bukan hal baru, tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih dingin. Aku kerja di luar sana, lanjutnya. Nadanya mulai naik, mikir, ngambil keputusan, nanggung risiko. Dia menunjuk ke arahku dengan ujung jarinya. Kamu hanya duduk, makan, dan jadi beban.
Kata terakhir itu menggantung beban. Aku mengulangnya dalam hati, perlahan, perlahan, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Farel tertawa kecil, merendahkan. Kadang aku mikir, katanya sambil menggeleng, kenapa aku masih mempertahankan kamu di rumah ini? Sunyi, tidak ada suara lain, tidak ada yang bergerak, hanya kami berdua. Dan udara yang tiba-tiba terasa lebih berat. Aku menatap matanya dalam, mencari sesuatu, sisa-sisa pria yang dulu pernah aku kenal. Namun, yang kutemukan kosong, hanya kesombongan dan rasa puas yang berlebihan. Farel mengangkat cangkir itu perlahan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan gerakan cepat, biur cairan hitam panas itu tumpah ke lantai. Sebagian mengenai kakiku. Panasnya langsung menyengat kulit, menusuk, cepat, kejam. Aku bisa merasakan perih itu menjalar dalam hitungan detik. Tapi aku tidak bergerak, tidak menjerit, tidak mundur. Aku hanya berdiri di sana, diam. Farel menatapku, alisnya sedikit terangkat, seolah menunggu reaksiku. Lihat, lihat, katanya, dingin. Kamu bahkan gak bisa bikin kopi yang layak diminum. Aku tetap diam. Napasku atur perlahan. Rasa panas itu masih ada, masih perih, tapi tidak lebih sakit dari kata-katanya. Bersihin, perintahnya singkat, seperti berbicara pada pelayan, bukan pada istrinya. Aku menunduk sedikit, menatap lantai marmer yang kini ternoda cairan hitam. Panasnya masih mengepul tipis, seperti sesuatu yang baru saja meledak. Tapi belum selesai. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ibu Ratna dan Sheila. Mereka berdiri di ambang ruang, melihat pemandangan itu tanpa sedikit pun rasa terkejut. Seolah ini hal biasa. Hal biasa, ya ampun, ujar Ibu Ratna dengan nada yang lebih terdengar kesal daripada peduli. Kamu ini gimana sih? Devi, masa bikin kopi aja nggak becus? Ella tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Maklum Ma, katanya ringan. Namanya juga dari tempat kayak gitu. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat wajah mereka. Tidak malam ini. Tidak saat ini. Farel menghela napas lagi, lebih keras. Kadang aku malu bawa kamu ke acara, katanya. Orang-orang di luar sana jauh lebih pantas jadi pendampingku. Sunyi kembali turun. Namun, kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku perlahan berjongkok, mengambil kain lap yang ada di dekat meja, membersihkan tumpahan kopi itu dengan gerakan tenang. 1 sapuan, 2 sapuan, rapi, teratur, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal ada sesuatu yang sedang runtuh dan sesuatu yang lain sedang dibangun. Di atas lantai yang sama, aku capek. Lanjut Farel, suaranya kini lebih rendah. Capek punya istri yang gak ada gunanya. Tanganku berhenti sejenak, hanya 1 detik, lalu kembali bergerak. Aku menyelesaikan lap terakhir, berdiri perlahan, menghadapnya lagi. Mataku bertemu dengan matanya. Untuk pertama kalinya malam ini, aku tidak menunduk, tidak ada marah, tidak ada air mata. Hanya tenang, sangat tenang. Dan di dalam ketenangan itu, aku akhirnya mengerti sesuatu. Selama ini, aku tidak sedang bertahan. Aku sedang menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu momen di mana semuanya benar-benar siap. Aku menarik napas dalam, perlahan, perlahan, lalu mengembuskannya dengan ringan. Sudah selesai, kataku pelan. Bukan tentang lantai itu, bukan tentang kopi itu, dan tentu saja bukan tentang malam ini. Farel tidak menyadarinya. Tidak satu pun dari mereka menyadarinya bahwa yang baru saja berakhir bukanlah tumpahan kopi,
tapi kesabaranku. Malam itu berakhir seperti biasa. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Tidak ada yang berubah. Di mata mereka, Feral masuk ke kamar tanpa menoleh. Ibu Ratna dan Sheila kembali ke dunia mereka tertawa kecil, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan aku berjalan ke arah yang berlawanan. Langkahku pelan, terukur, tenang, seperti seseorang yang sudah tahu kemana ia akan pergi. Aku tidak menuju kamar, aku tidak menuju dapur, aku menuju satu tempat yang tidak pernah mereka pikirkan. Ruang kecil di ujung rumah, pintu kayu tua dengan warna yang sudah sedikit memudar, tidak mencolok, bahkan nyaris tak terlihat. Tempat yang mereka anggap hanya gudang. Aku berhenti di depannya. Tanganku terangkat, menekan gagang pintu. Klik, pintu terbuka. Gelap, aku melangkah masuk. Lalu, klik, lampu menyala. Dan dalam 1 detik, dunia itu berubah. Bukan gudang, bukan tempat barang-barang tak terpakai. Di dalam ruangan itu berdiri rapi beberapa layar monitor besar, meja kerja dengan susunan dokumen yang tertata presisi, laptop dengan sistem keamanan berlapis, dan papan besar di dinding yang dipenuhi catatan, grafik, serta alur strategi. Ruang kendali, ruang yang tidak pernah mereka lihat, ruang yang selama ini mengatur semuanya. Aku berjalan ke meja, menarik kursi, duduk dengan tenang. Tanganku menyentuh keyboard, ringan, malu, familiar, seolah ini adalah tempatku yang sebenarnya. Layar menyala, login, sistem terbuka. Dalam hitungan detik, puluhan data muncul di hadapanku. Arus kas, transaksi, kepemilikan saham, pergerakan, aset, semua lengkap, detail, dan berada dalam kendaliku. Aku menatap angka-angka itu, diam, tenang. Namun, di balik itu, aku tahu persis apa arti setiap digit yang bergerak. Masih sombong ya, bisikku pelan, bukan dengan marah, tapi seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang sudah dia pahami sepenuhnya. Aku membuka satu file. Nama file itu sederhana, F-Core, Feral Core System. Semua keputusan besar yang dia banggakan, semua strategi yang dia klaim sebagai ide brilian, tercatat di sana, lengkap dengan satu nama sebagai pembuatnya. Namaku, Devi Kusuma. Aku tersenyum tipis, bukan bangga, bukan puas, hanya sadar selama ini dia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Aku membuka layar lain, daftar orang-orang kepercayaannya. Satu persatu, nama muncul, direktur operasional, manajer keuangan, tim legal, konsultan eksternal. Aku mengetuk satu nama, Pahendra, status aktif, loyalitas terkonfirmasi. Aku mengetuk nama lain, tim legal, status retainer, di bawah pengawasan langsung. Aku bersandar di kursi, menatap layar. Semua orang yang kamu percaya, bisikku pelan, sebenarnya bekerja untukku. Sunyi, namun kali ini bukan sunyi yang kosong. Ini sunyi yang penuh kendali. Aku menggerakkan mouse, membuka sistem perbankan internal. Lapisan keamanan muncul. Kode otorisasi, sidik, jari, verifikasi, tambahan. Satu persatu aku lewati tanpa hambatan. Karena sistem itu dibangun olehku. Layar menampilkan total dana operasional perusahaan. Angkanya besar, sangat besar. Aku menatapnya tanpa perubahan ekspresi, seolah itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena memang bukan. Itu semua sudah aku hitung sejak lama. Sejak sebelum Feral sadar bahwa dia
sedang berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Aku menekan satu tombol kecil di sisi layar. Limit override pending. Belum aktif. Belum saatnya. Aku menutup layar itu, berpindah ke dokumen lain. Perjanjian kepemilikan. Nama Farrell tertera sebagai pemegang kendali. Tapi di bagian bawah ada satu klausul kecil. Hampir tak terlihat, hanya beberapa baris. Namun cukup untuk mengubah segalanya. Aku membaca ulang kalimat itu. Perlahan, perlahan, tenang, seolah sedang menikmati sesuatu yang sudah aku tunggu. Klausul kebuntuan, gumamku, pelan, deadlock clause. Jika terjadi kondisi tertentu, jika keputusan tertentu diambil, jika tanda tangan tertentu dibubuhkan, maka hak kendali penuh kembali ke pemilik asli. Aku, Devi Kusuma. Aku menutup dokumen itu. Mataku terangkat, menatap pantulan diriku di layar hitam. Wajah yang selama ini mereka anggap lemah, wajah yang mereka hina, wajah yang mereka pikir tidak berharga. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pelan ujung daguku, menatap lebih dalam. Masih mau main? Farrell, bisikku, tidak ada emosi di sana. Tidak ada dendam yang meledak-ledak. Hanya keputusan yang sudah matang, yang sudah siap, yang tinggal menunggu satu hal. Waktu. Aku berdiri dari kursi, mematikan layar satu persatu. Lampu ruangan kembali redup. Gelap mulai mengambil alih. Aku berjalan ke pintu, berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat semua yang telah aku bangun. Dalam, diam, tanpa suara, tanpa pengakuan, namun dengan kekuatan penuh. Lalu aku tersenyum, tipis, dingin. Besok, kataku, pelan, aku akan berhenti jadi bayangan. Klik, klik, lampu mati, pintu tertutup, dan di luar sana, Farrell masih merasa dirinya raja, tanpa pernah sadar bahwa tahtanya berdiri di atas sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Rumah itu malam ini berbeda, lebih terang, lebih hidup, lebih ramai. Lampu-lampu kristal menyala penuh, memantulkan kilau ke setiap sudut ruangan. Meja makan panjang di ruang utama sudah tertata rapi, piring porselen mahal, gelas kristal, dan hidangan dari restoran bintang 5 yang disusun dengan sempurna. Semua terlihat mewah seperti pesta kemenangan. Dan memang itulah yang Farrell inginkan. Aku berdiri di dapur, merapikan ujung lengan bajuku yang sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada yang mencolok. Hanya pakaian yang selama ini mereka anggap cukup untuk seseorang sepertiku. Langkah kaki terdengar mendekat. Hei, aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Sheila, awas, jangan bikin malu ya nanti, katanya sambil menyandarkan tubuh di pintu dapur. Malam ini penting banget buat Kak Farrell. Aku hanya diam. Banyak tamu penting. Lanjutnya, investor, kolega, orang-orang kelas atas. Dia tersenyum miring. Kamu ngerti kan maksudku? Aku mengangguk pelan. Mengerti, sangat mengerti. Bukan tentang acara itu, tapi tentang bagaimana mereka melihatku. Sheila mendengus kecil, lalu pergi. Aku menarik napas dalam, perlahan, mengatur semuanya. Bukan penampilan, bukan kata-kata, tapi waktu. Aku melangkah keluar menuju ruang makan. Semua sudah berkumpul. Ibu Ratna duduk dengan anggun di sisi kanan meja. Beberapa tamu berbicara pelan, tertawa kecil, menikmati suasana yang tampak hangat meski sebenarnya penuh kepentingan. Dan di ujung meja, Farrell duduk di kursi utama, seperti raja di tahtanya. Jas hitamnya sempurna, rambutnya tertata rapi, senyumnya tapi rabolam. Senyumnya penuh kemenangan. Dia melihatku sekilas, lalu mengalihkan pandangannya, seolah aku tidak penting. Aku berjalan ke kursiku di ujung meja, tempat
yang selalu mereka berikan. Agar aku tahu posisi. Aku duduk, tenang, diam, tidak mencoba menjadi bagian, tidak juga berusaha keluar. Aku hanya ada, baik. Suara Feral terdengar, menarik perhatian semua orang. Malam ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Semua mata tertuju padanya. Hening. Dia berdiri, perlahan, mengambil sebuah map merah dari sampingnya. Gerakannya dramatis, terlatih, seolah sudah dipersiapkan. Saya baru saja memenangkan posisi sebagai pemegang saham mayoritas tunggal di Dirgantara Group, katanya dengan bangga. Tepuk tangan langsung pecah. Ibu Ratna tersenyum lebar. Sheila hampir bertepuk tangan paling keras. Beberapa tamu berdiri, memberi selamat. Feral menikmati itu semua. Menikmati setiap detik dari pengakuan, dari kekuasaan, dari ilusi. Aku hanya menatap, tenang, tanpa ekspresi. Mulai hari ini, lanjutnya, semua kendali penuh ada di tangan saya. Dia berhenti sejenak, menatap semua orang, seolah ingin memastikan semua menyadari siapa dia sekarang. Lalu matanya beralih padaku dan senyumnya berubah, lebih tipis, lebih tajam. Dan tentu saja, katanya pelan, dengan posisi baru ini, saya juga harus membersihkan hal-hal yang tidak lagi relevan, sunyi. Aku tahu. Ini bagian itu. Feral mengambil satu lembar kertas dari dalam map merah, mengangkatnya, lalu melemparkannya ke depanku. Kertas itu meluncur di atas meja, berhenti tepat di hadapanku. Surat cerai. Aku tidak langsung menyentuhnya. Aku hanya menatapnya beberapa detik tanpa bergerak. Bila benar, suara Feral terdengar lagi. Santai. Aku butuh seseorang yang selevel. Beberapa tamu tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar kaget. Seolah ini sudah mereka anggap wajar. Kamu bisa tanda tangan sekarang. Lanjutnya, kalau beruntung, kamu masih dapat sedikit uang. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut meja. Ibu Ratna menghela napas lega. Seolah beban besar akhirnya dilepas. Aku perlahan mengangkat tanganku, mengambil kertas itu, membacanya, baris demi baris, dengan tenang, dengan sangat tenang. Di seberangku, Feral menatap dengan penuh keyakinan. Dia menunggu, air mataku, menunggu penolakanku, menunggu. Aku runtuh, aku mengangkat wajahku, menatapnya. Lurus. Untuk pertama kalinya malam ini, aku tidak terlihat kecil, aku tidak terlihat lemah. Aku hanya diam, dan di dalam diam itu ada sesuatu yang berubah. Sangat halus, tapi cukup untuk membuat waktu terasa melambat. Aku mengulurkan tangan, mengambil pulpen yang dia siapkan. Jari-jariku stabil, tidak gemetar, tidak ragu. Feral sedikit mengernyit, seolah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bayangannya. Aku menunduk, menandatangani Devi Kusuma. Satu goresan, bersih, tanpa jeda, tanpa emosi, sunyi, tidak ada suara, tidak ada yang bergerak. Seolah seluruh ruangan berhenti bernapas. Aku meletakkan pulpen itu kembali, mendorong kertas itu sedikit ke arah Feral. Lalu aku mengangkat wajahku, menatapnya dalam, tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku tersenyum. Sangat tipis, namun cukup untuk membuatnya terpaku. Dia tidak mengerti. Tidak satupun dari mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Bahwa yang baru saja kutandatangani bukanlah akhir, tapi awal. Aku berdiri dari kursi, perlahan, rapih, tenang, tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, tidak ada suara. Aku melangkah menjauh dari meja itu. Setiap langkahku ringan, seolah aku baru saja melepaskan sesuatu yang berat, yang selama ini
menahanku. Sampai di ambang pintu, aku berhenti tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang. Aku berkata pelan, "Selamat, Feral." Suaraku lembut, namun kosong. "Semoga kamu menikmati malam ini." Aku melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu, meninggalkan mereka, meninggalkan semuanya. Dan di dalam sana, Feral masih berdiri di tempatnya, dengan surat cerai di tangannya, dengan kemenangan di wajahnya, tanpa pernah sadar bahwa malam ini adalah malam terakhir dia berdiri di puncak. Pintu itu tertutup pelan di belakangku. Klik, tidak ada suara lain. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang memanggil. Seolah kepergianku memang tidak pernah penting. Aku berjalan melewati lorong panjang rumah itu. Langkahku ringan, aneh. Harusnya ini berat. Harusnya ini menyakitkan. Harusnya aku hancur. Tapi tidak. Yang kurasakan justru sebaliknya. Lega, sangat lega. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruangan pengap dan akhirnya bisa bernapas. Aku berhenti sejenak di ruang tengah, menatap layar televisi yang masih menyala. Wajah Feral masih ada di sana rekaman wawancara tadi siang. Diputar ulang. Kesuksesan adalah soal kendali. Aku tersenyum tipis. Benar, bisikku pelan. Lalu aku mengambil ponsel dari dalam saku. Layar menyala. Satu notifikasi masuk. "Pak Hendra, sudah ditandatangani?" Aku mengetik singkat. "Devi, sudah." _3 muncul. Lalu balasan datang. "Baik, Bu." Aku tidak membalas lagi. Tidak perlu. Semua sudah mengerti perannya masing-masing. Aku melangkah keluar rumah. Udara malam menyambut. Lebih dingin. Lebih jujur. Mobil hitam sudah menunggu di depan gerbang. Pintu belakang terbuka. Aku masuk tanpa banyak kata. Mobil melaju perlahan. Menjauh dari rumah itu. Menjauh dari kehidupan yang selama ini hanya aku jalani sebagai bayangan. Aku menyandarkan kepala, menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar diam. Bukan diam yang menahan, tapi diam yang selesai. Sementara itu, di dalam rumah yang sama, tawa masih terdengar. Gelas-gelas masih saling bersentuhan. Ucapan selamat masih bergema. Feral berdiri di tengah mereka, dikelilingi orang-orang yang memujanya. "Selamat, Feral. Luar biasa. Ini baru pemimpin sejati." Dia tersenyum, menikmati semuanya, mengangkat gelasnya sedikit. "Terima kasih," katanya santai, seolah semua ini memang sudah seharusnya dia miliki. Ibu Ratna menepuk lengannya dengan bangga. "Kamu akhirnya jadi seperti yang Mama harapkan," katanya. Sheila ikut mendekat. "Tuh kan, Kak, dari dulu aku bilang, dia itu cuma nahan kamu." Feral tertawa kecil. Sekarang gak ada lagi yang nahan. Kalimat itu meluncur ringan tanpa dia sadar. Seberapa benar kalimat itu sebenarnya? Seorang pria berkacamata salah satu investor mendekat. "Kalau begitu, kita bisa langsung finalisasi proyek ekspansi besok?" tanyanya. Feral mengangguk cepat. "Tentu," jawabnya. "Saya yang pegang semuanya sekarang." Pria itu tersenyum. "Bagus. Saya tunggu dokumen finalnya pagi ini." Feral mengambil ponselnya, membuka email, mengetik cepat. "Percaya diri." Satu pesan terkirim ke tim keuangan. "Kirimkan dokumen ekspansi sekarang. Saya akan approve malam ini." Tanda centang muncul. Terkirim beberapa detik berlalu. Lalu tidak ada balasan. Feral mengernyit. Biasanya respon datang cepat, sangat cepat. Dia mengetik lagi, lebih singkat, lebih tegas. "Segera, segera." Hening beberapa detik lagi. Lalu akhirnya notifikasi masuk dari sistem internal, bukan dari orang. Dia
membaca, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya sedikit memudar. Akses ditolak, alisnya berkerut. Dia mencoba lagi. Klik, klik, masuk, ulang. Password benar, semua benar. Namun, akses tidak tersedia untuk akun ini. Apa ini? Gumamnya pelan. Sheila melirik. Kenapa? Feral menggeleng. Cuma error. Dia tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Namun jarinya mulai bergerak lebih cepat. Membuka aplikasi lain. Sistem keuangan utama. Loading. Masuk dan user tidak terdaftar. Satu detak jantung terasa lebih keras. Dia menegakkan tubuhnya. Mencoba lagi. Lebih serius sekarang. Namun, hasilnya sama. Kosong. Akun itu seolah tidak pernah ada. Feral, suara Ibu Ratna mulai terdengar khawatir. Kamu kenapa? Feral mengangkat wajahnya, memaksa tersenyum. Nothing. Sistemnya lagi gangguan. Namun, di dalam kepalanya, sesuatu mulai bergerak. Tidak nyaman, tidak biasa. Dia membuka aplikasi perbankan. Login. Berhasil. Dia menghela napas lega. Fine. Namun saat layar utama muncul, matanya membeku. Saldo utama perusahaan 0,0. Bukan berkurang, bukan tertunda, tapi 0. Kosong total, tidak tersisa. Tangan Feral sedikit gemetar. Ini, dia menelan ludah, mencoba berpikir. Ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Dia menekan refresh sekali, 2 kali, 3 kali. Angka itu tidak berubah, tetap 0. Feral, suara Sheila kini benar-benar panik. Itu kenapa? Dia tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar, seolah berharap angka itu berubah. Hanya dengan menatapnya lebih lama. Namun, yang berubah bukan angka itu, melainkan ekspresinya. Perlahan, sangat perlahan, kepercayaan dirinya mulai retak. Bukan hancur, belum, tapi cukup untuk menimbulkan satu rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Takut, dan di saat itulah ponselnya kembali bergetar. Satu pesan masuk. Tanpa nama, tanpa identitas. Hanya satu kalimat. Selamat menikmati kendalimu, Feral. Napasnya tertahan, matanya melebar. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Feral tidak tahu harus melakukan apa. Di dalam mobil yang melaju tenang, di bawah lampu kota, aku membuka mataku perlahan, menatap keluar jendela. Lampu-lampu itu berlalu, satu persatu, seperti sesuatu yang perlahan ditinggalkan. Aku mengangkat ponselku, melihat layar. Tidak ada pesan baru. Namun, aku tahu prosesnya sudah berjalan. Aku menyandarkan tubuhku kembali, menutup mata, dan tersenyum tipis. Sangat tipis. Baru mulai, bisikku pelan. Pagi datang tanpa memberi ampun. Sinar matahari masuk melalui jendela besar rumah itu. Hangat, tenang, seolah dunia masih berjalan seperti biasa. Namun bagi Feral, semuanya sudah berubah. Dia berdiri di depan cermin. Kemeja putihnya rapi, jas hitamnya masih sempurna. Rambutnya tertata seperti biasa. Secara fisik, tidak ada yang berbeda, tapi matanya lelah, merah, tidak tidur. Semalaman dia mencoba menghubungi semua orang. Tidak ada yang benar-benar menjawab. Yang menjawab hanya memberi jawaban kosong. Sedang dicek, Pak. Mungkin gangguan sistem. Kami akan hubungi kembali. Tidak ada kepastian, tidak ada solusi. Dan yang paling aneh, tidak ada yang terlihat panik. Seolah semua orang sudah tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Feral mengambil kunci mobilnya. Langkahnya cepat, lebih cepat dari biasanya. Hari ini,
Dia harus memastikan semuanya. Semua ini hanya kesalahan. Harusnya, pasti. Gedung Dirgantara Group berdiri megah di tengah kota. Kaca-kaca tinggi memantulkan cahaya pagi. Logo perusahaan itu masih terpasang besar di bagian depan. Masih sama. Masih miliknya. Setidaknya itu yang dia pikirkan. Mobilnya berhenti di depan lobi utama. Farrell keluar. Langkahnya penuh keyakinan. Dia masuk tanpa melihat kanan kiri. Seperti biasa, seperti seorang pemilik. Namun, selamat pagi, Pak. Suara satpam menghentikannya. Bukan sapaan biasa. Ada jeda aneh. Farrell hanya mengangguk singkat, melanjutkan langkah. Namun saat dia mendekati pintu akses utama, beep, kartu ditempel, tidak terbuka. Dia mengulang, beep, masih sama. Pintu tetap tertutup. Alisnya berkerut. Coba lagi, Pak, kata satpam itu pelan. Farrell menarik napas, menempelkan kartu sekali lagi. Beep, lampu merah, akses ditolak. Hening. Beberapa karyawan yang lewat mulai melirik. Tidak terang-terangan, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Apa maksudnya ini? Suara Farrell mulai keras. Satpam itu menelan ludah. Maaf, Pak, sistemnya. Jangan bilang sistem lagi, potong Farrell. Nada suaranya naik. Untuk pertama kalinya pagi itu, dia kehilangan kendali. Satpam itu terlihat ragu, namun akhirnya berkata pelan, "Nama Bapak sudah tidak terdaftar di sistem akses, Pak." Kalimat itu jatuh pelan, namun berat, seolah menghantam sesuatu di dalam diri Farrell. Apa? Matanya menatap tajam. Tidak percaya, tidak mungkin. Dia langsung mengambil ponselnya, menelpon. Satu nomor tidak diangkat. Nomor kedua tidak diangkat. Nomor ketiga tersambung. Pak Hendra. Suaranya langsung keras. Apa yang terjadi di kantor? Di seberang sana. Hening beberapa detik. Lalu suara tenang menjawab. Selamat pagi, Pak Farrell. Nada itu terlalu tenang. Jangan formal. Jelasin sekarang. Tarikan napas terdengar dari seberang. Mulai hari ini, kata Pak Hendra perlahan, semua akses dan wewenang Bapak sudah dicabut. Sunyi dunia seolah berhenti. Apa maksud kamu? Dicabut? Suara Farrell kini lebih rendah, lebih berbahaya. Lebih berbahaya, lebih tidak stabil. Keputusan itu sudah sah secara hukum, Pak. Lanjut Pak Hendra, dan sudah berlaku sejak tadi malam. Tadi malam, tepat setelah tanda tangan itu. Siapa yang berani ambil keputusan itu? Desis Farrell. Tidak ada jawaban langsung. Hanya satu kalimat, pelan, namun sangat jelas. Pemilik utama perusahaan. Dege. Satu detik. Satu detik yang terasa panjang. Seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Farrell tertawa kecil. Tidak percaya. Pemilik utama. Ulangnya. Itu saya di seberang sana. Hening. Lalu, bukan lagi, Pak. Klik. Klik. Telepon terputus. Farrell berdiri diam di depan pintu yang tidak lagi terbuka untuknya. Kartu di tangannya terasa berat. Sangat berat. Di belakangnya. Di belakangnya, beberapa karyawan mulai berkumpul. Berbisik pelan. Berbisik pelan. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi hormat, bukan lagi kagum, tapi penasaran dan sedikit iba. Iba. Farrell menoleh perlahan, melihat mereka. Wajah-wajah yang dulu selalu menunduk saat dia lewat. Sekarang tidak lagi. Dia mundur satu langkah, lalu satu lagi. Seolah ruang itu bukan lagi miliknya. Seolah tempat itu menolaknya.
Untuk pertama kalinya, Feral tidak punya tempat berdiri. Sementara itu, di dalam gedung yang sama, di lantai paling atas, pintu lift terbuka pelan. Aku melangkah keluar. Sepatu aku menyentuh lantai dengan ritme yang tenang. Tak ada yang terburu-buru, tak ada yang gugup. Semua terasa tepat. Beberapa staf berdiri, menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Devi. Aku mengangguk ringan. Tidak berlebihan, tidak dingin, hanya cukup. Aku berjalan melewati mereka, menuju ruangan utama. Pintu besar terbuka, dan di dalamnya semua sudah menunggu. Direktur, tim legal, manajemen inti, termasuk Pak Hendra. Mereka berdiri serempak. Selamat pagi, Bu. Aku masuk, duduk di kursi utama. Kursi yang selama ini bukan milikku, namun selalu aku kendalikan. Aku menatap mereka satu persatu, tenang, tanpa emosi berlebihan. Mulai hari ini, kataku pelan, kita jalankan semuanya sesuai rencana. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang ragu. Semua mengangguk karena mereka tahu ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan sejak lama. Aku mengambil satu berkas, menandatangani, rapi, pasti. Di bawah namaku, Devi Kusuma, pemilik utama. Aku menutup berkas itu, lalu mengangkat wajahku, sedikit tersenyum, tipis, dingin, dan untuk Feral, aku berhenti sejenak, hening, biarkan dia memahami. Pelan-pelan, pelan-pelan, di luar gedung, Feral masih berdiri dengan jas mahal, dengan mobil mewah, dengan semua yang dulu membuatnya terlihat besar. Namun, sekarang, semua itu terasa kosong, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bukan siapa-siapa. Langit sore itu tenang, tidak mendung, tidak juga terlalu terang, seperti dunia yang sedang mengambil jeda. Setelah sesuatu yang besar terjadi, di lantai tertinggi gedung Dirgantara Group, aku berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang membentang luas di bawah sana. Mobil-mobil kecil bergerak pelan, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Hidup terus berjalan, seperti biasa, seperti tidak ada yang berubah. Namun, aku tahu, hari ini, segalanya sudah berbeda. Langkah kaki terdengar di belakangku, teratur, namun tidak lagi penuh percaya diri. Aku tidak menoleh. Aku sudah tahu siapa itu. Devi, suaranya berbeda, bukan dingin, bukan arogan, tapi berat. Aku tetap diam, memberinya waktu, memberinya ruang untuk merasakan semuanya. Ini semua? Kamu? Tanyanya. Akhirnya, aku menarik napas pelan, lalu berbalik perlahan. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, aku berdiri di hadapannya. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai diriku sendiri. Feral terlihat berbeda. Berbeda, masih memakai jas yang sama, masih rapi. Namun, aura itu hilang, matanya tidak lagi tajam, tidak lagi tinggi. Ada sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya, kosong dan sedikit hancur. Aku menatapnya, tenang, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, karena semua itu sudah selesai. Iya, jawabku singkat, satu kata, namun cukup untuk menjawab semuanya. Feral tertawa kecil, namun tidak ada bahagia di sana, hanya ketidakpercayaan yang terlambat. Sejak kapan? Tanyanya. Aku berjalan perlahan mendekat, langkahku ringan, namun setiap langkah terasa pasti. Sejak kamu berhenti melihat. Jawabku, dia terdiam, matanya mencoba mencari sesuatu di wajahku. Mungkin penyesalan, mungkin amarah, mungkin sisa-sisa wanita yang dulu dia kenal. Namun, yang dia temukan hanya
ketenangan. Aku pikir suaranya melemah. Aku yang membangun semua ini. Aku tersenyum tipis. Bukan mengejek, bukan merendahkan, hanya meluruskan. Kamu membangunnya, kataku pelan, di atas sesuatu yang aku jaga. Sunyi. Kalimat itu jatuh pelan, namun cukup untuk membuatnya mengerti, atau setidaknya mulai mengerti. Feral menunduk, menatap lantai. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban, tidak punya kendali, tidak punya tempat untuk berdiri. Kenapa kamu diam selama ini? Tanyanya lagi. Aku menghela napas ringan, memandangnya dalam, karena pertanyaan itu adalah inti dari semuanya. Aku tidak diam, jawabku pelan. Aku sedang memastikan saat aku bicara, semuanya sudah selesai. Matanya terangkat, bertemu dengan mataku. Dan di saat itu, dia akhirnya melihatku. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai seseorang yang selama ini berada di atas semua yang dia miliki. Aku bisa hancur malam itu, lanjutku, kalau aku mau. Aku berhenti sejenak, memberi ruang, memberi berat pada kata-kata yang akan datang. Tapi aku tidak memilih itu. Sunyi. Aku sedikit menundukkan kepala, lalu kembali menatapnya. Aku hanya berhenti menahanmu. Kalimat itu menggantung di udara, namun maknanya jatuh sangat dalam. Feral mundur satu langkah, pelan, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dia ambil kembali. Jadi, ini akhir? Tanyanya. Aku menatapnya. Tenang, lama, lalu menggeleng pelan. Bukan, jawabku. Suaraku lembut, namun pasti. Ini awal. Aku berbalik, berjalan kembali ke arah meja, mengambil satu berkas, menaruhnya di hadapannya. Ini bagianmu, kataku. Feral menatap berkas itu, ragu, perlahan membukanya. Isinya bukan penghancuran, bukan balas dendam, tapi kesempatan, saham kecil, dana awal, dan satu jalur untuk memulai lagi. Dia mengangkat wajahnya, kaget. Kenapa? Suaranya hampir berbisik. Aku tersenyum tipis, kali ini sedikit lebih hangat, namun tetap tenang, karena aku tidak ingin menjadi kamu. Sunyi. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Semua sudah selesai. Feral menutup berkas itu, tangannya masih sedikit gemetar. Namun, kali ini bukan karena marah, tapi karena sadar. Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, dia mengangguk pelan, lalu berbalik, berjalan menuju pintu. Langkahnya tidak lagi berat, tidak juga ringan, hanya manusia biasa. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali. Klik, klik, sunyi. Aku kembali berdiri di depan jendela, menatap kota itu lagi. Namun, kali ini berbeda. Berbeda bukan sebagai bayangan, bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri utuh. Aku menarik napas dalam, perlahan, lalu mengembuskannya, ringan, dan di dalam keheningan itu, aku berbisik pelan. Semua yang kau miliki tidak pernah benar-benar milikmu. Aku tersenyum, tipis, tenang, tenang, dan sangat pasti. Karena sejak awal, aku hanya meminjamkannya. Tamat.